Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan kami dari GB Lamtera ibadah online bersama. Kita percaya di minggu ini kita sudah disertai Tuhan sepanjang minggu ini karena kasih-Nya nyata atas kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saat ini saatnya kita mau datang kepada Tuhan, kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan kita terkagum dengan perbuatannya sepanjang minggu ini dalam kehidupan kita. Karena kasih-Nya nyata dalam hidup kita. Kasih-Mu ya Tuhan sungguh indah dalam hidup kami. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Sebab kami terkagum buat kasih setia-Mu yang Kau nyatakan di dalam hidup kami Tuhan. Kami terkagum hanya di dalam kasih-Mu, perbuatan-Mu
Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami begitu terkagum dengan perbuatan-Mu sepanjang minggu ini bagi setiap kami Tuhan. Tidak terbanding ya Tuhan dengan apapun segala kebaikan yang Kau berikan atas kami, atas keluarga kami. Saat ini Tuhan kami tahu Kau telah memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Sekarang saatnya Kau memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan, pujian dan penyembahan yang terbaik. Dan kami berdiam di bawah kaki-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang Kau sampaikan, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami dan keluarga kami Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami memberikan yang terbaik, kami memberikan seluruh jiwa raga kami Tuhan. Tubuh roh kami hanya bagi-Mu, hanya untuk memuji dan menyembah-Mu, biar menjadi dupa yang harum bagi kerajaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan katakan amin. Haleluya. Kita percaya, kita bersuka cita sudah memasuki minggu ini. Dan kita mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik bagi kita. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau pujikan Dia lebih dengan semangat lagi. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebab kasih-Nya tidak berkesudahan atas setiap kita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, berikanlah buat Tuhan. Kita percaya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tetap baik. Kasih setianya tidak berkesudahan atas kita. Kita percaya Tuhan adalah Bapa yang baik. Dan besar sekali kasih setianya atas setiap kita. Kita tahu Dia adalah Bapa di mana kita, tempat kita mengadu, tempat kita berteduh. Saat kita mungkin kelelahan dengan masalah, datang kepada Dia. Dialah Bapa yang penuh kasih bagi kita. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan
aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Besar setiamu Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sebab rancangan-Mu yang terbaik bagi kami Tuhan. Ajarku selalu hormati-Mu, selalu mengasihi-Mu. Kami mau Tuhan dibentuk seturut perintah-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu selamanya.
Bapa di surga, Allah yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu yang menyertai kami sampai hari ini. Apabila sebentar hambamu akan menyampaikan firman Tuhan, maka urapilah hambamu Tuhan dengan roh hikmat, roh wahyu dan roh pengertian. Urapan yang sama juga Engkau berikan kepada seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari Tuhan, kami mengundang Kau hadir, Allah Roh Kudus tengah-tengah kami. Buka hati kami, berikan tanah hati kami yang subur supaya kami siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu boleh menumbuhkan hidup kami semakin hari semakin dewasa dan mengerti apa yang Kau mau. Terima kasih kami mengundang Kau hadir sekali lagi, dan segala kuasa kegelapan, roh-roh yang jahat, Engkau yang mengganggu jalannya pemberitaan firman ini, kami usir Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Roh Kudus yang melayang-layang, Engkau yang memberkati kami, yang membuka hati kami sehingga kami siap untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang keluarga. Ya. Saya beri judul yaitu sikap, hormat, dan kasih dalam keluarga. Sikap, hormat, dan kasih dalam keluarga. Nah, Efesus pasal 5 ayat 31 sampai 33 berkata demikian. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menegaskan bahwa hubungan Tuhan dengan jemaat itu sering dijelaskan seperti hubungan di dalam keluarga. Oleh karena itu sangatlah penting untuk setiap anggota untuk menaruh kasih dan hormat. Artinya suami harus mengasihi kepada istrinya dan istri harus hormat kepada suaminya. Jadi di dalam rumah tangga itu harus ada kasih, saling mengasihi. Istri dan suami harus saling mengasihi. Tentunya juga dengan anak-anak kalau sudah memiliki anak. Jadi saling mengasihi. Nah, mengapa? Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Tuhan memerintahkan supaya setiap keluarga harus saling mengasihi. Nah, hari ini saya akan membahas apa yang Tuhan perintahkan tentang keluarga. Yang pertama adalah suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Ya. Efesus pasal 5 ayat yang ke-25 berkata demikian. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, Alkitab berkata, suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi firman Tuhan mengatakan bahwa suami harus mengasihi istrinya. Tentunya mengasihi dalam keadaan apapun, ya. Ketika istrinya dalam keadaan sehat, sakit, dalam keadaan apapun, suami harus mengasihi kepada istrinya. Ya. Nah, suami berada dalam posisi kepala keluarga. Nah, walaupun begitu, ya, suami tetap tidak boleh memperlakukan istri semaunya, saudaraku. Ya. Tapi harus dengan kasih dan hormat. Artinya di dalam keluarga harus ada kasih dan saling menghormati. Ya. Seperti apa? Seperti Kristus mengasihi kepada jemaat. Inilah yang diinginkan Tuhan
kepada setiap keluarga-keluarga, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian Tuhan mengasihi jemaat dengan kasih yang agape. Demikian suami harus mengasihi istrinya, ya. Ketika istri dalam keadaan suka maupun duka, suami harus mengasihi kepada istrinya, saudaraku. Seperti Tuhan mengasihi kepada jemaat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga yang bahagia itu menjadi impian setiap orang. Ya. Setiap orang yang berkeluarga atau menikah pasti menginginkan keluarganya menjadi bahagia. Artinya ketika seseorang membangun rumah tangga tentunya ya sangat merindukan ya punya penghasilan yang tetap ya, punya anak-anak yang baik, yang sehat ya. Ya kalau studi anaknya ya kalau sudah studi anak-anaknya juga menjadi pandai, dan kalau sudah bekerja anak-anaknya sudah dewasa ya juga yang dirindukan adalah menjadi sukses. Itulah kerinduan semua keluarga. Keluarga yang bahagia itu dimimpikan oleh setiap orang, saudaraku. Nah, tapi tidak setiap orang bisa mengalami hal yang demikian. Ya, tidak setiap orang bisa mengalami. Banyak yang mengalami masalah. Ya. Masalah apa? Masalah hubungan dengan suami, dengan istri, bahkan dengan anak-anak. Karena apa? Karena tidak memiliki hubungan yang baik di dalam keluarga. Nah, kalau ini diterus-teruskan saudaraku ya, ini bisa berakibat bahwa keluarganya tidak bisa harmonis lagi, keluarganya tidak bisa bahagia lagi, dan akhirnya keluarga ini akan menjadi rapuh, keluarga ini akan menjadi tidak kuat lagi saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga yang kuat, keluarga yang bahagia itu tidak terjadi dengan sendirinya. Ya. Tidak mungkin kita membangun rumah tangga, tiba-tiba rumah tangga kita jadi bahagia dengan begitu saja. Tidak, saudaraku. Ya, keluarga yang bahagia tidak terjadi dengan sendirinya, tapi diperlukan upaya untuk mewujudkan supaya keluarga kita ini menjadi keluarga yang bahagia. Nah, upaya itu apa, saudaraku? Upaya itu yaitu saling mengasihi. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-33 berkata demikian. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Firman Tuhan mengatakan bahwa suami harus mengasihi kepada istrinya seperti kita mengasihi diri kita sendiri, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan suami tetap mengasihi istri dalam keadaan apapun, suka dan duka ya. Tentunya seorang istri juga memiliki banyak kekurangan ya, manusia itu punya banyak kekurangan ya, punya kelemahan, tapi firman Tuhan mengatakan suami tetap harus mengasihi kepada istrinya. Ya, keluarga yang bahagia itu tidak mungkin terwujud jika tidak ada kasih. Ya, kalau setiap keluarga merindukan bahagia ya, harmonis, pasti di dalam rumah tangga itu harus ada kasih, saudaraku. Inilah kunci keharmonisan di dalam rumah tangga atau di dalam keluarga adalah saling mengasihi. Jadi kalau rumah tangga kita mau bahagia, ya kita harus saling mengasihi, saudaraku. Nah, kasih itu bisa memberikan energi yang positif ya di dalam rumah tangga. Ya, kasih ini bukan untuk dipendam, tapi untuk diekspresikan, saudaraku. Artinya harus diwujudkan. Ya, misalkan ketika kita pergi keluar kota ya, kita membawakan sesuatu ya buat istri, buat suami, buat anak-anak ya. Sesuatu itu bisa kesukaan ya anak-anak kita, istri kita atau suami kita. Jadi harus diekspresikan kasih itu ya. Harus kita memberikan sesuatu yang mereka sukai. Ini adalah wujud bahwa kita ini mengasihi keluarga kita, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, upaya yang kedua itu apa? Yaitu kita harus saling berkomunikasi. Di dalam rumah tangga itu harus ada komunikasi, saudaraku. Ada komunikasi yang baik di dalam rumah tangga. Suami dan istri harus ada komunikasi. Alkitab berkata di dalam Kolose 4 ayat 6 berkata demikian. Hendaklah
kata-katamu senantiasa penuh kasih. Perhatikan ini saudaraku, hendaklah kata-katamu itu atau ucapanmu ya, senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang. Alkitab mengatakan supaya setiap perkataan kita ini penuh dengan kasih, supaya tidak hambar saudaraku. Nah, di sini dibutuhkan komunikasi antara keluarga, suami dan istri saudaraku. Jadi harus ada komunikasi setiap hari. Keluarga yang kuat, keluarga yang bahagia selalu mengedepankan komunikasi dalam mengatasi permasalahan atau mengambil keputusan-keputusan penting. Ya, jadi harus ada komunikasi, jangan sampai ya seorang suami mengambil keputusan sendiri tanpa sepengetahuan istri ya. Ya, tentunya tidak demikian ya. Ketika kita mau mengambil keputusan-keputusan yang penting, sebaiknya itu dibicarakan bersama-sama. Ya, dibicarakan bersama-sama. Maka pentingnya komunikasi di dalam rumah tangga. Atau mungkin dengan anak-anak, kalau anak-anak sudah cukup dewasa, kita bisa komunikasikan dengan anak-anak setuju atau tidak. Ya, kalau kita mengambil keputusan yang seperti ini, ya, jadi harus ada musyawarah di dalam keluarga. Ya, ada kesepakatan di dalam rumah tangga. Suami, istri atau mungkin anak-anak kalau sudah dewasa bisa mengetahui apa yang diinginkan di dalam keluarga itu. Ada komunikasi. Nah, komunikasi yang tidak lancar itu dapat menimbulkan masalah yang dapat memicu hubungan yang tidak harmonis. Maka betapa pentingnya komunikasi ini di dalam rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang bahagia. Sesuatu harus dimusyawarahkan, dibicarakan bersama-sama dengan keluarga saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, suami istri itu adalah dua pribadi yang menjadi satu daging saudaraku. Itu sebabnya suami istri harus sehati, ya, harus punya satu hati, ya. Sehati bisa sepikir untuk membangun atau membangun ya keluarga yang bahagia saudaraku. Nah, di sini Paulus menekankan bahwa suami harus mengasihi istrinya, ya. Paulus mengatakan suami harus mengasihi kepada istrinya. Inilah kunci keharmonisan di dalam rumah tangga, ya. Apabila suami bisa mengasihi istrinya, ya, maka percayalah, maka di dalam rumah tangga kita ini akan bahagia, rumah tangga kita ini akan harmonis. Karena apa? Karena suami itu adalah kepala keluarga, ya. Saat istri tidak menyenangkan sekalipun, ya, suami harus mengasihi kepada istrinya, saudaraku. Nah, sebagai aplikasinya yang pertama adalah suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi kita, ya. Nah, inilah kunci keharmonisan keluarga. Karena apa? Karena suami adalah kepala keluarga. Yang kedua, saudaraku, istri tunduk pada suami seperti jemaat tunduk pada Kristus. Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 berkata demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, Alkitab mengatakan istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang istri itu memiliki peran sebagai penolong, ya. Beda dengan suami tadi, ya. Suami, ya, dia harus mengasihi kepada istrinya. Nah, di sini istri memiliki peran sebagai penolong yang harus tunduk kepada suami, ya. Walaupun mungkin suaminya ini memiliki kekurangan, ya. Suami memiliki kekurangan, memiliki kelemahan, ya. Tetapi biar bagaimanapun juga dia tetap suami, ya. Istri harus tunduk pada otoritas suami. Karena memang perannya demikian, saudaraku. Kalau suami harus mengasihi istri dan istri harus dia tunduk kepada suami. Perannya memang demikian, ya. Walaupun suami memiliki kekurangan atau memiliki kelemahan, tapi seorang istri harus tunduk kepada suami. Hal ini karena apa? Karena Tuhan memberikan peran untuk dihormati, ya. Seperti jemaat tunduk kepada Kristus, saudaraku. Walaupun mungkin suami kita tidak sempurna
atau memiliki penghasilan yang lebih sedikit dari istri, ya. Ada istri-istri yang penghasilannya mungkin lebih banyak dari suami, ya. Atau mungkin jabatan istri lebih tinggi dari suami, ya, lebih tinggi dari suami jabatannya. Tapi biar bagaimanapun seorang istri itu adalah seorang penolong. Perannya harus tunduk kepada suami, ya. Itulah yang dikatakan Alkitab, ya, seperti jemaat tunduk kepada Kristus, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang suami tetaplah kepala keluarga. Apapun suami, ya keadaan suami tetap dia kepala keluarga. Dan istri harus tunduk dan taat pada suami seperti jemaat tunduk kepada Tuhan, ya. Ya, ketika mungkin suami, ya, ketika seorang suami masih muda, ya, masih kuat, ya, pekerjaan masih lancar, dan ketika suami sudah menjadi tua, sudah mendekati pensiun, ya, penghasilan sudah mulai berkurang. Tapi biar bagaimanapun juga dia adalah seorang suami, kepala dari keluarga. Dan istri walaupun penghasilannya melebihi suami, lebih pandai, lebih terhormat di dalam masyarakat, tapi peran dia adalah seorang istri. Firman Tuhan mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi peran istri adalah harus tunduk kepada suaminya. Seperti apa? Jemaat yang tunduk kepada Tuhan, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi sangat penting dalam pernikahan itu adalah menciptakan hubungan kasih dan hormat, ya. Hormat kepada siapa? Hormat kepada suami istri, ya. Jadi di dalam rumah tangga itu harus ada kasih, harus ada hormat antara suami dan istri. Nah, mengapa istri harus tunduk dan menghormati suami? Ya, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini menghormati anggota keluarga kita. Karena apa? Karena mereka itu adalah pribadi-pribadi yang berharga dan mulia di mata Tuhan, ya. Jadi budaya saling menghormati ini sangat penting sekali. Pada dasarnya setiap orang itu kan ingin dihormati, ingin dihargai. Nah, demikian kita, ya. Oleh karena itu cobalah kita menghormati di dalam keluarga kita ini. Nah, seperti misalnya saling menyapa, ya, seperti menjadi pendengar yang baik, ya, sekalipun mungkin tidak ada kesamaan dengan kita, tapi kita mencoba untuk menjadi pendengar yang baik. Saling menyapa, itulah salah satu, ya, menghormati, saudaraku. Nah, aplikasinya poin yang kedua ini adalah dengan menghormati, ya, keluarga, istri hormat kepada istri harus hormat atau tunduk kepada suami, anak-anak harus hormat kepada orang tua, kita sedang membangun keluarga yang bahagia. Yang ketiga, ya, apa yang Tuhan perintahkan tentang keluarga? Yang ketiga adalah anak taat dan hormat orang tua. Masih di Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 mengatakan demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Wow, luar biasa, ya. Anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Jadi seorang anak, Alkitab mengatakan anak-anak harus dia taat kepada orang tua. Memang harus demikian kata firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang masih memiliki orang tua, ya. Kalau kita masih memiliki orang tua, ya, walaupun kita ini sudah dewasa, ya, sudah berkeluarga, bahkan sudah ada yang menikah, punya anak, tetapi kita ini kan seorang anak, tetap seorang anak kalau kita masih memiliki orang tua, ya. Kadang-kadang saudara sudah dewasa, ya, sudah punya anak, bahkan mungkin ada yang sudah punya cucu, tapi kalau orang tua kita masih hidup, ya, kita harus menghormati orang tua, ya. Jangan lupa pada orang tua kita harus tetap hormat. Walaupun orang tua kita ini kan tetap manusia biasa, ya. Dia tidak sempurna, ya, dia masih bisa melakukan kesalahan. Apalagi
orang tua di zaman dahulu pemikirannya beda dengan anak-anak sekarang ya. Mungkin pemikirannya bisa berseberangan, tapi biar bagaimanapun juga dia adalah orang tua kita. Firman Tuhan mengatakan, hai anak, taatilah orang tuamu. Ya. Kadang-kadang di anak-anak sekarang ini berbeda pendapat dengan pemikiran orang tua yang di zaman dahulu ya. Zaman dahulu pemikirannya mungkin dianggap terlalu lama ya, dan kita anak-anak sekarang ini ya memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda. Tapi firman Tuhan, ingat firman Tuhan mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Sekalipun kita sudah berkeluarga ya, kita sudah punya anak, tapi kalau kita masih punya orang tua yang hidup, hendaklah kita ini menghormati orang tua kita. Mengapa? Karena ini adalah perintah Tuhan ya. Karena ini adalah perintah Tuhan. Nah, kalau kita ini mengasihi Tuhan ya, maka kita harus menuruti apa kata Tuhan, yaitu anak-anak hormatilah orang tuamu ya. Orang tuamu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini Rasul Paulus itu menegaskan ya anak-anak yang masih kecil atau yang sudah menginjak dewasa, bahkan ada yang sudah menikah. Rasul Paulus menegaskan ya, tetap wajib menaati orang tua. Ya, tetap hormat ya selama orang tua kita masih hidup. Disinilah Rasul Paulus menegaskan bahwa seorang anak, sekalipun anak itu sudah dewasa, ketika orang tua kita masih hidup, kita harus tetap menghormati orang tua kita. Nah, perilaku hormat dan taat kepada orang tua itu bisa dilakukan dengan banyak hal ya. Dengan banyak hal, caranya bagaimana kita bisa menghormati orang tua kita ya. Misalkan seperti dengan membantu pekerjaan orang tua. Itu salah satu sikap kita menghormati orang tua ya. Mungkin kita tidak menyukai pekerjaan orang tua, tapi sebagai anak kita harus menghormati orang tua, kita harus bisa membantu pekerjaan orang tua kita. Itu salah satu sikap bagaimana kita menghormati orang tua kita. Atau kita menghargai pendapat orang tua ya. Kadang-kala pendapat orang tua itu beda sekali dengan kita ya. Mereka punya pemikiran yang jauh berbeda ya. Tapi sebagai anak yang harus menghormati orang tua, sebaiknya kita menghargai pendapat orang tua. Kita harus menjadi pendengar yang baik ya. Dengarkan kalau orang tua memberikan nasihat-nasihat kepada anak. Sekalipun mungkin itu ya kita enggak setuju ya, tapi dengarkan dengan menghargai itulah kita bisa dikatakan kita menghormati orang tua ya. Kita berlaku sopan, kita rendah hati ya, dan kita tidak berbohong kepada orang tua. Dengan demikian maka kita akan menghormati orang tua kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi dengan menghormati orang tua ini ya, ini adalah merupakan perintah dari Tuhan. Kewajiban dari seorang anak, kita harus menghormati orang tua kita. Nah, dampaknya apa saudaraku ya? Dampaknya apa ketika kita ini menghormati orang tua? Firman Tuhan berkata ketika kita menghormati orang tua kita ya, ada dampaknya. Masih di Efesus pasal 6 ayat yang ketiga berkata demikian. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Firman Tuhan mengatakan ketika kita menghormati orang tua kita menghargai orang tua kita ya, dengan membantu pekerjaan orang tua kita, menghargai pendapat orang tua, maka Alkitab mengatakan umurmu akan dipanjangkan di bumi dan rumah tanggamu akan bahagia. Luar biasa bukan? Jadi ketika kita menghormati orang tua kita, maka rumah tangga kita ini akan bahagia dan umur kita ini akan dipanjangkan saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi untuk memiliki rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang harmonis ya, firman Tuhan menjelaskan secara gamblang bahwa suami harus mengasihi istrinya. Dalam keadaan apapun suami harus mengasihi istrinya. Suka dan duka suami harus mengasihi istrinya. Sekalipun istrinya banyak kekurangan, tapi seorang suami perannya adalah harus mengasihi istrinya. Dan istri harus tunduk atau hormat kepada suaminya. Sekalipun mungkin istri punya penghasilan lebih banyak, istri lebih pandai, ya punya kedudukan yang lebih tinggi, tapi peran istri adalah istri harus tunduk
kepada suaminya. Dan anak-anak ya, anak-anak juga harus taat kepada orang tua. Seperti kata firman Tuhan, hai anak-anak taatilah orang tuamu. Dan kalau kita bisa melakukan hal yang seperti ini saudaraku, Alkitab berkata ya, maka umurmu akan dipanjangkan di bumi dan bahagialah di dalam rumah tanggamu. Nah, sebagai kesimpulan saudaraku, kesimpulan apa yang Tuhan perintahkan tentang keluarga ya. Yang pertama adalah suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Yang kedua, istri tunduk pada suami seperti jemaat tunduk kepada istri. Yang ketiga, anak taat dan hormat kepada orang tua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau firman-Mu sudah kami bisa sampaikan, mengingatkan kepada kami, bahwa kami ini adalah seorang suami yang harus mengasihi kepada istri. Dan istri harus tunduk kepada suami dan anak-anak harus hormat kepada orang tua Tuhan. Dan firman-Mu berkata, jikalau kami sebagai anak Tuhan, sekalipun kami sudah dewasa, kami sudah berkeluarga, ya, maka Engkau berjanji, Engkau akan memanjangkan umur kami dan Engkau akan membuat keluarga kami akan menjadi bahagia. Berkati Tuhan, jemaat-Mu satu persatu, tidak ada satu yang dilewatkan. Tancapkan firman-Mu kepada seluruh jemaat-Mu, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman, supaya kami bisa mengasihi istri kami, bisa menghormati suami kami, dan anak-anak bisa menghormati orang tua, supaya umur kami bisa dipanjangkan di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua seluruh jemaat-Mu dalam tangan kasih-Mu, dan kiranya berkat kasih anugerah-Mu akan selalu menyertai jemaat-Mu. Dan apabila sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, maka berkatilah persembahan jemaat-Mu Tuhan satu persatu, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan diakonia, persembahan syukur kami Tuhan. Maka Engkau akan berkati persembahan kami dan kuduskan, sehingga persembahan kami boleh berkenan di hadirat-Mu. Dan apabila kami akan mengakhiri untuk ibadah ini Tuhan, kami mau diberkati oleh Tuhan. Mari saudara, kita akan angkat kedua tangan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati engkau dalam pekerjaan-Mu, dan Tuhan akan memberkati engkau dalam kesehatan-Mu, dan Tuhan akan memberikan kebahagiaan dalam rumah tanggamu, sehingga keadaan rumah tanggamu menjadi baik, kian hari semakin kian baik. Dan Tuhan akan menyertai-Mu kemanapun engkau pergi, sehingga engkau tidak kekurangan suatu apapun. Dan kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita percaya Tuhan akan mengubahkan kita menjadi lebih hormat lagi, mengasihi keluarga kita, agar berkat-berkat-Nya tercurah atas kehidupan kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus tetap baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Sampai jumpa di ibadah minggu depan, ibadah online dengan GB Lamtera. Tuhan Yesus pasti memberkati.